Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sadia dengan NIM 212561. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta IPS yang diampu oleh dosen Ibu Ana Maria Oktaviani, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang masalah kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Masalah kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Pengertian kualitas pendidikan. Menurut A.C. Suryadi dan H.A.R. Tilar, kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dan menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, kualitas pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang pertama, faktor rumah. Rumah merupakan sekolah pertama bagi semua orang, karena pertama kalinya kita belajar agama dan sebagainya. Faktor lingkungan. Faktor yang ketiga adalah lingkungan, di mana anak atau siswa tinggal. Pendidikan baik yang diberikan dalam keluarga maupun sekolah bisa saja sia-sia jika anak berada dalam lingkungan yang tidak bagus, misalnya di tengah pergaulan dengan anak-anak yang suka tawuran. Kualitas pendidikan nasional yang rendah. Kualitas adalah tingkat buruk atau baiknya sesuatu. Adanya kualitas sangat penting untuk mengetahui sesuatu hal apakah sudah mencapai keberhasilan atau belum. Sama halnya dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan atau belum. Menurut A.C. Suryadi dan H.A.R. Tilar, kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dalam hal pendidikan, makna kualitas mengacu pada proses terlaksananya pendidikan dan hasil pendidikannya. Kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia saat ini terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA. Pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah yakni ke-74 dari 79 negara lainnya. Dalam survei, dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah. Permasalahan pendidikan nasional. Berbagai macam permasalahan pendidikan nasional menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Permasalahan tersebut menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kualitas manusia yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pendidikan itu sendiri. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Masalah pendidikan nasional dalam lingkup makro. Kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Yang kedua, pendidikan yang kurang merata. Yang ketiga, masalah penempatan guru. Yang keempat, rendahnya kualitas guru. Yang kelima, mutu dan relevansi pendidikan. Yang keenam, biaya pendidikan yang mahal. Yang ketujuh, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan.
Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan tentang bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Permasalahan ini timbul akibat masih banyaknya anak usia sekolah yang belum bisa ditampung dalam suatu lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas serta sarana yang disediakan, seperti gedung-gedung sekolah, tenaga belajar, dan alat serta media belajar. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat dipecahkan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penggantian gedung sekolah yang tidak layak pakai serta pengadaan sistem double shift bergantian pagi dan sore untuk penggunaan gedung sekolah agar penggunaannya bisa merata. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, tenaga belajar, dan alat serta media belajar. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat dipecahkan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penggantian gedung sekolah yang tidak layak pakai serta pengadaan sistem double shift bergantian pagi dan sore untuk penggunaan gedung sekolah agar penggunaannya bisa merata. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi penyebab dari permasalahan di atas. Banyaknya belajar. Indonesia masih belajar dalam cara menghafal saja, di mana hanya berbekal hafalan tidak membuat tambahnya suatu kecerdasan maupun tambahnya kedewasaan seseorang. Di dalam belajar seharusnya disertai pemahaman terhadap suatu materi, sehingga pemahaman tersebut akan benar-benar menancap pada otak pelajar, dan pada akhirnya ketika ia harus terjun dalam masyarakat, ia akan benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah ia pelajari tersebut. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikannya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut. Akan dikatakan mempunyai efisiensi tinggi apabila penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dan bila sebaliknya, maka efisiensi rendah. Sumber daya yang dimaksud di sini antara lain adalah tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan. Pemecahan masalah efisiensi pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan lebih mengarah pada masalah kualitas. Tentu saja, ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan sistem berorientasi pada peserta dan pemanfaatan sumber belajar. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Pemecahan masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, peningkatan kemampuan akademik
sistem pendidikan. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan. Yang kelima, mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.